Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin 5 alasan kenapa kalian perlu investasi reksadana. So, pasti video ini akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, topik di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat ya di judul dan di thumbnail, kita akan bahas 5 alasan kenapa gua pribadi menyarankan teman-teman berinvestasi di reksadana. Karena gua sendiri pun sebagian alokasi portofolio gua selain ke saham, ke kripto, ke obligasi, ke pasar uang, gue juga menginvestasikannya ke reksadana. Teman-teman yang udah ngikutin channel ini pasti udah tahu lah ya, gua sering banget bikin video soal reksadana. Nah, kenapa sih sampai saat ini gue masih berinvestasi reksadana? Padahal gue bisa analisa saham, gue bisa invest langsung ke saham, gue mungkin bisa invest ke kripto, lalu gue bisa deposito sendiri. Kenapa sih gue harus berinvestasi melalui reksadana? Nah, seperti yang teman-teman tahu, reksadana ini ada perantaranya, namanya manajer investasi. Jadi saat kita menginvestasikan uang kita itu akan dikelola oleh sekelompok tim yang namanya manajer investasi. Nah, karena itu reksadana ini dianggap sebagai investasi yang nanggung atau investasi yang abu-abu. Karena kita nggak terjun langsung gitu untuk mengelolanya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari returnnya, mungkin ya teman-teman pilih saham, lalu sahamnya naik tinggi gitu ya, bagger. Nah, ini juga agak susah kita dapatkan di reksadana saham sekalipun. Karena sahamnya itu campuran, dia nggak boleh cuma satu saham, dia harus ada beberapa saham dengan alokasi tertentu yang dicampur. Nah, kan hampir nggak mungkin ya, misalkan dia punya 10 saham, lalu 10-10-nya bagger. Beda kan kalau misalkan teman-teman invest satu saham, lalu saham itu bagger, ya udah investasinya naik 100%. Nah, beda kan, reksadana ini campuran karena gabungan dari beberapa saham. Lalu kalau dibilang investasinya minim resiko, ya enggak juga. Sebenarnya reksadana juga bisa turun lumayan dalam ya. Seperti yang teman-teman lihat mungkin ya di tahun 2020 kemarin, teman-teman yang pegang reksadana saham, itu kemungkinan besar portofolionya minus. Jadi dibilang aman, enggak juga. Dibilang bisa dapat gain yang besar, ya enggak juga, karena campuran. Nah, lalu teman-teman juga nggak bisa milih sendiri mau invest di saham apa. Jadi kalau misalkan teman-teman suka sama saham Antam, tapi si manajer investasi ini sukanya sama saham Astra, ya udah dia akan invest ke Astra, bukan ke Antam. Jadi ada orang lain yang memanage uang kita, dan dia yang akan memilihkan mau diinvest kemana. Nah, itu juga kadang-kadang jadi pertanyaan ya dari teman-teman yang baru berinvestasi. Lalu selain itu, karena ada orang ini ya, manajer investasi, ada potongan, ada manajemen fee. Ya karena kan kita menitipkan uang kita ke mereka untuk dikelola. Nah, pastinya dalam mengelola ini mereka juga harus dibayar gitu ya. Dari return yang mungkin 100%, mungkin ada potongan ya sekitar 2,5-4%, itu akan dipotongkan dan akan dibayarkan sebagai fee kepada manajer investasi. Nah, kalau teman-teman dengar pernyataan gue dari awal video tadi, mungkin teman-teman akan males gitu ya untuk investasi ke reksadana. Tapi menurut gua ya, sebenarnya reksadana tuh nggak seburuk itu ya. Reksadana ini bagus banget. Nah, kita akan bahas ya 5 alasan kenapa gua sampai saat ini menyarankan teman-teman untuk punya portofolio reksadana. Karena sampai saat ini pun gua masih punya. Yuk kita langsung mulai ya. Yang pertama, ternyata faktanya berinvestasi reksadana itu bisa memberikan return yang lebih besar dibandingkan investasi yang kita lakukan sendiri. Yes, bener banget. Misalkan, return investasi teman-teman dalam 1 tahun terakhir hanya 30%, ternyata ada reksadana yang bisa memberikan profit lebih dari 30%. Oke, coba deh sekarang teman-teman cek dulu, teman-teman ingat-ingat dulu berapa return investasi teman-teman dalam 1 tahun terakhir. Gua kasih waktu ya, 5 detik dari sekarang. Oke, udah dicek ya. Gimana returnnya? 10%? 20%? 30%? Atau mungkin ada yang jago banget sampai 50%. Oke, kita akan coba lihat ya, berapa return investasi salah satu produk reksadana dalam 1 tahun terakhir. Di sini gue akan masuk pakai aplikasi Bibit ya. Teman-teman yang udah ngikutin channel ini pasti tahu kalau gue investasi reksadana itu pakai platform Bibit. Gue akan masuk ya, gue akan coba kasih tahu teman-teman semua berapa return salah satu produk aja yang ada di Bibit dalam 1 tahun terakhir. Oke, kita akan langsung cari aja ya produk reksadananya. Kita akan cari pakai tanda search yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita pilih lainnya, dan gua scroll ke bawah. Nah, ini ada Jarvis Balance Fund. Dalam 1 tahun terakhir, ternyata returnnya dia 87,72%.
Nah, coba teman-teman pikirin, teman-teman bandingin, return investasi teman-teman tuh sampai segini nggak? Misalkan ternyata nggak sampai, ya udah ngapain capek-capek analisa, mendingan invest aja, top up aja produk Jarvis Balance Fund ini, yang ternyata returnnya bisa lebih besar dibandingin kita nyari saham sendiri. Nah, seperti yang tadi gue bilang, saat kita berinvestasi reksadana, ada manajer investasi yang pilihin sahamnya, ada orang-orang yang mikir untuk kita. Nah, ini contohnya nih, dia mikir dan ternyata returnnya lebih besar dibanding portofolio kita. Lalu selain itu, kita juga bisa lebih efisien kan ya. Kalau kita taruh di sini top up, ya udah biarin aja, kita percaya aja sama manajer investasinya. Dibanding teman-teman harus buang waktu gitu ya, harus analisa setiap hari, toh returnnya mungkin nggak sebesar ini. Nah, ini bisa jadi salah satu pertimbangan ya, kenapa teman-teman perlu punya reksadana. Lalu sekarang kita akan coba lihat apa sih saham-saham yang dimiliki oleh Jarvis Balance Fund ini, sampai returnnya bisa sebesar ini. Kita scroll aja ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada top holdingsnya, artinya ini adalah 10 investasi dengan alokasi dana terbesar. Ya, di sini ada time deposit ya, di Bank Tabungan Negara Syariah, lalu ada Bank Jago, ada Arto ya, terus ada time deposit lagi di Deutsche Bank, lalu ada BWPT, MTEK, SMGR, Friend, SMRA, Harum, dan MDKA. Nah, ini adalah alokasi investasi kalau teman-teman taruh di Jarvis Balance Fund, nah diinvestasikannya ke produk-produk ini nih. Nah gitu ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa berinvestasi reksadana dengan nominal yang relatif murah, bahkan mulai dari 10.000. Nah, teman-teman tahu kan ya, kalau misalkan teman-teman beli saham itu harus satu lot. Nah, satu lotnya Bank BCA itu 3 juta, ya karena harga sahamnya 30 ribuan, dikali 100 lembar itu 3 juta. Artinya butuh modal minimal 3 juta untuk beli satu lot saham Bank BCA. Sedangkan kalau teman-teman invest di reksadana, teman-teman itu bisa mulai berinvestasi dengan nominal 10.000. Nih ya, gua kasih tahu caranya. Jadi teman-teman masuk ya ke sini ya, ke explore, ke cari reksadana. Teman-teman scroll aja ya, pilih koleksi reksadana yang minimum pembeliannya 10.000. Jadi list ini adalah reksadana yang bisa di top up dengan nominal hanya 10.000. Pastinya semua orang bisa lah ya investasi 10.000. Bahkan kalau teman-teman mau sisihin uang jajan 10.000 per hari, ini masih sangat-sangat mungkin ya, karena 10.000 per hari itu 1 bulan 300.000. Masih mungkin kok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada uang ngopi gitu ya, mau ngerem ngopi, mau ngerem jajan, ya udah diinvest aja ke reksadana melalui bibit ini. Nah, ini ya gua kasih lihat ya, ini ada produk-produknya, teman-teman bisa scroll aja. Dan ada juga salah satu reksadana saham yang gua punya, yaitu BNI AM Index IDX 30. Kita coba pencet ya. Returnnya 1 tahun terakhir itu 27,5%. Masih bagus banget ya. Ini teman-teman scroll aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat minimal pembeliannya 10.000. Biaya pembeliannya gratis dan biaya penjualannya juga gratis. Jadi selain yang tadi gue bilang efisien, reksadana ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba-coba berinvestasi, masih belum berani masukin dana yang besar, bisa nih ke sini dulu ya, karena minimum investasinya mulai dari 10.000. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini juga ada terobosan dari Bibit ya. Ini gue back dulu. Di Bibit ini, saat ini ada fitur nabung rutin dengan GoPay AutoPay. Ya, jadi bukan hanya nabung rutinnya diingetin, ada fitur auto debit. Kalau teman-teman misalkan ya, udah setting nih, mau beli di tanggal 20. Nah, nanti akan ada notifikasi di setiap tanggal 20, teman-teman harus melakukan pembayaran melalui GoPay. Ya, tapi tenang aja, ini pasti akan tetap aman, karena setiap kali uangnya akan terdebet, teman-teman tetap harus masukin PIN. Ya, jadi tenang aja. Nah, sekarang gue mau ajarin teman-teman semua gimana cara setting fitur auto debit nabung rutin menggunakan aplikasi Bibit yang bekerja sama dengan GoPay AutoPay. Nah, ini ya, gue udah masuk lagi ke home. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Lalu di sini gue udah setting ya. Ini ada rekomendasi robo. Ini adalah salah satu fitur yang ada di Bibit juga. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau invest di mana, lalu alokasinya berapa persen, Bibit ini sudah punya fitur robo advisor yang akan memberikan masukan ke teman-teman semua. Kira-kira alokasi seperti apa yang paling cocok dengan profil resiko kalian masing-masing. Profil resiko gue setting di 10. Dengan alokasi pasar uang 10%, obligasinya 20%, dan reksadana sahamnya 70%. Tapi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman nggak cocok dengan profil resiko 10 ini, teman-teman bisa adjust sendiri, bisa atur sendiri, tinggal pencet ubah. Nah, lalu nanti teman-teman tinggal geser-geser aja nih, misalkan dari 10 mau jadi 9, atau mau jadi 8, atau mau jadi 7. Nah, nanti dia akan otomatis berubah alokasi investasinya. Tapi gue balikin dulu ya ke 10, karena profil resiko gue yang agresif. Lalu kita simpan hasil.
Nah, udah jadi ya kayak begini. Lalu untuk produk reksadananya, kalau teman-teman memang kurang cocok sama reksadana yang dipilihkan, itu nggak masalah. Ya, teman-teman bisa pencet aja. Contoh ya, salah satu gue mau ganti yang pasar uang nih ya. Ini kan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini udah pilihan gue sendiri sih. Tapi kalau teman-teman kurang cocok, teman-teman pencet aja. Lalu teman-teman bisa pilih sendiri produk mana yang paling cocok sama kalian masing-masing. Udah deh, nanti udah tinggal dipilih. Kalau pasar uangnya udah oke, lanjut. Kalau misalkan obligasi mau ganti, saham mau ganti, silahkan aja. Ya, ini pilihan teman-teman sendiri. Lalu, untuk mengaktifkan fitur auto debit itu, teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada pilihan, sekarang kamu bisa nabung rutin. Nah, ini teman-teman klik ya, teman-teman pencet yang ini. Lalu di sini, karena gue belum pernah setting nabung rutin, di sini masih kosong. Ya, teman-teman tinggal klik aja buat baru. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih portofolionya. Nah, di sini gue udah punya 3 portofolio ya, nabung RDS, dana pensiun, dan dana darurat. Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman mau bikin portofolio sendiri, misalkan untuk nyicil rumah, untuk beli mobil, untuk traveling, teman-teman bisa tambahin aja portofolio sendiri. Nah, di sini gue akan pilih untuk dana pensiun. Nah, di sini akan otomatis nih ya, muncul 3 produk reksadana yang udah gue bahas sebelumnya. Jadi ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund di pasar uang, Eastspring IDR Fixed Income Fund di reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Lalu untuk reksadana sahamnya ada Manulife dana saham kelas A. Udah fix ya, ini pilihannya ya. Lalu masukin nilai investasinya. Gue mau investasi 2 juta. Oke, kita masukin 2 juta. Lalu pilih metode pembayaran. Nah, di sini teman-teman harus pilih auto debit ya, yang paling atas GoPay Auto Pay. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja dan pastikan bibit teman-teman, akun bibitnya sudah terkoneksi, sudah terhubung dengan GoPay kalian masing-masing. Ya, jangan sampai salah ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa lihat ya di sini frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya kita bisa atur. Ada pilihan bulanan, ada pilihan mingguan, ada pilihan harian. Nah, untuk teman-teman yang mau nabung setiap hari boleh. Mau nabung mingguan boleh juga, mau nabung bulanan boleh juga. Pokoknya sesuaikan aja dengan kalian masing-masing. Misalkan gajiannya bulanan, ya udah bulanan aja. Kayak gue ya, gue gajian bulanan, jadi gue pilih yang bulanan. Lalu gue akan pilih tanggal pembelian per bulan. Karena gajian di akhir bulan, gue pilih tanggal 30. Nah, jadi setiap habis gajian, gue langsung top up ke GoPay. Nanti bibit ini akan otomatis ya, ngedebit saldo GoPay gue. Jadi praktis kan? Ini mantap banget sih untuk teman-teman yang mungkin agak kurang disiplin gitu ya. Kadang-kadang suka lupa, yang suka hilaf gitu, habis gajian dipakai jajan, dihabisin, mau investasi lupa. Nah, teman-teman bisa aktifin fitur ini. Lalu berlaku hingga kapan? Nih, teman-teman bisa atur ya. Gue pilih deh berlaku sampai 5 tahun lagi deh. 2026. Simpan. Udah nih ya, ini udah jadi kayak gini. Kita tinggal pilih terapkan. Oke, dicek lagi, ini pastiin ya produknya udah bener, investasi bulanannya udah bener, metode pembayarannya udah bener, tanggalnya udah bener, terus berlaku sampai kapannya udah bener. Pastikan saldo GoPay kamu cukup sebelum jadwal nabung rutin. Ya pasti ya, kalau nggak ntar kepotongnya dari mana kalau nggak ada uangnya. Oke, kita konfirmasi aja. Lalu tinggal konfirmasi, masukin PIN kalian masing-masing. Udah deh, selesai. Jadi set pembelian rutin sukses. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau tadi kan kosong ya, sekarang udah ada nih dana pensiun. Nah, teman-teman bisa lihat aja ya langsung di sini. Berarti poin yang ketiga adalah teman-teman yang investasi reksadana di bibit, teman-teman tenang aja ya. Ini ada fitur pengingat yang bikin kita bisa lebih disiplin dalam berinvestasi. Mantap banget kan? Poin selanjutnya yang keempat, investasi reksadana menurut gua itu masih tergolong investasi yang liquid. Apa artinya liquid? Artinya gampang dicairkan, gampang beli, gampang jualnya. Ya, teman-teman yang punya reksadana pasar uang, contohnya. Misalkan nih, hari Senin ya, teman-teman jual sebelum jam 1, itu 2-3 hari uangnya sudah bisa masuk ke rekening kalian masing-masing. Gua sendiri pernah cobain kok, beberapa kali gue jual dan sangat tepat waktu gitu ya. Dalam 2-3 hari uangnya sudah masuk ke rekening gua dan bisa gua pakai. Beda kalau teman-teman misalkan investasi obligasi yang mungkin jatuh temponya masih lama, masih bertahun-tahun, atau teman-teman investasi di properti, jualnya kan mungkin agak lama ya, berbulan-bulan mungkin baru laku. Nah, ini adalah salah satu kelebihan investasi reksadana. Lalu poin yang kelima, investasi reksadana ini cocok banget untuk investor pemula yang mau diversifikasi portofolio. Jadi teman-teman nggak usah ribet beli saham, beli obligasi, taruh di deposito. Nah, dengan teman-teman berinvestasi reksadana seperti yang tadi gue lakuin, otomatis alokasi investasi teman-teman akan otomatis terbagi. Jadi nggak perlu repot-repot, cukup sekali top up aja, itu sudah terdiversifikasi. Nah, gue sendiri pakai platform Bibit untuk investasi reksadana. Kalau ada teman-teman yang nanya, bro, kenapa pakai Bibit? Jadi gue jelasin ya. Jadi Bibit ini selain aplikasinya user friendly dan fitur-fiturnya lengkap, Bibit ini juga memiliki customer
customer service yang standby 24 jam. Jadi untuk teman-teman yang baru, kalau misalkan teman-teman mau top up gitu ya, subuh-subuh, malam-malam, dan teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung aja chat ke customer service-nya yang akan bisa ngebantu teman-teman semua. Dan kalau mungkin banyak teman-teman yang baru mulai berinvestasi, mungkin kalian agak sedikit ragu dan khawatir gitu ya. Nah, di sini gue mau bilang, that's okay, itu normal banget, karena dulu pas awal gue berinvestasi, gue juga ngerasain hal yang sama. Kalian tenang aja, karena Bibit saat ini sudah punya fitur keamanan berlapis seperti fingerprint dan fitur pengenal muka. Juga ada fitur trusted device yang hanya akan mengenal perangkat yang teman-teman pakai. Lagi pula tenang aja kok, kalau misalkan ada orang yang ngehack, ada orang yang jahat gitu ya, mau mencairkan investasi teman-teman, itu Bibit sudah menjaga supaya seluruh dana yang dicairkan hanya akan bisa masuk ke rekening atas nama kalian masing-masing. Kayak misalkan punya gue nih, reksadana gue punya Kevin. Nah, semua reksadana itu saat dicairkan hanya akan bisa masuk ke rekening gue. Nggak mungkin bisa masuk ke rekening temen gue yang namanya beda. Nah, dari situ aja sebenarnya kita udah tahu uang kita tuh aman banget sebetulnya. Dan yang paling penting lagi ya, Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi udah pasti ini bukan investasi bodong. Gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang paling penting, jangan lupa take action untuk mulai investasi. Berapapun modal kalian, pokoknya fokus aja, konsisten terus, nabung rutin. Karena gue percaya, nabung sedikit-dikit, lama-lama bisa jadi banyak juga kok. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.